Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Kita bersyukur karena Tuhan baik bagi kita semua ya. Bisa dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan ini karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari kita terus berjuang, mempergunakan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk terus belajar dan berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya ketika kita menyenangkan hati Tuhan, haleluya, Tuhan tidak akan pernah menutup mata bagi kita. Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya rindu kita akan belajar satu bagian firman Allah tentang iman. Saudara. Iman ini sangat penting. Karena iman itu seperti yang sering saya kasih contoh, saudara. Iman itu bagaikan sekring pembatas. Sekring listrik, saudara. Sekring itu dia punya banyak sekali variasi nilai atau standar rujukannya ya. Ada mulai dari 2 ampere, ada 10 ampere, ada 25 ampere, bahkan ada sampai ratusan ampere. Nah, besaran ampere itu akan menentukan jumlah watt yang akan kita pakai, yang akan kita nikmati di rumah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun di pembangkit listrik sana itu punya berjuta-juta megawatt tersedia, saudara, yang akan kita nikmati di rumah ini, di rumah kita, itu cuma sebesar ampere. Kalau kita 2 ampere, kita cuma bisa 450 watt yang bisa kita pakai, kita bisa nikmati. Kalau kita punya peralatan mungkin 1000 watt, langsung trip dia, langsung turun itu meternya. Kita tidak bisa menggunakan, kita tidak bisa menikmati fasilitas yang kita sedia umpama dalam watt yang besar. Tidak bisa. Bagaimana caranya supaya kita bisa nikmati itu? Kasih besar itu ampere. Naikkan nilai ampernya. Kasih besar sekringnya. Baru kita akan bisa menikmati watt yang besar. Semakin kita memperbesar ampere, semakin besar listrik yang bisa kita nikmati. Begitu juga dengan Tuhan. Iman itu pembatas kuasa Allah. Kalau kita punya iman kecil, walaupun Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas, yang kita bisa nikmati kuasa Allah itu hanya sebesar iman kita. Itu sebenarnya kalau engkau pengen menikmati kuasa Allah yang besar, yang dahsyat itu, engkau harus memperbesar imanmu. Dan sumber iman, memperbesar iman itu cuma satu. Firman Allah. Kalau kita punya firman dan kita mulai belajar firman dan mempraktekkan firman, maka iman kita akan terus bertumbuh menjadi iman yang besar. Dan ketika iman kita menjadi iman yang besar, kita dapat menikmati kuasa Allah yang besar yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, karena begini saudara, mendengarkan firman Allah itu adalah sumber iman. Di firman Allah itu ada pengajaran yang sudah kita belajar beberapa bulan ini, sudah hampir 2-3 bulan terakhir. Saya selalu berkhotbah tentang ibadah. Ibadah itu adalah hal yang paling penting. Karena ketika kita beribadah, iman kita bertambah besar. Dan kita sudah belajar di minggu-minggu lalu bahwa inti dari ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Orang yang suka menyembah, itu dia punya koneksi, punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Ketika engkau menyembah, engkau punya hubungan dengan Tuhan. Engkau akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Nah itulah yang akan membuat engkau imanmu semakin berkembang. Kenapa? Karena engkau belajar dari firman dan engkau melakukan firman Tuhan itu. Ketika engkau mulai menyembah Tuhan,
engkau punya hubungan spesial dengan Tuhan. Engkau akan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan pengalaman pribadimu dengan Tuhan itulah yang akan membuat imanmu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan ketika imanmu besar, maka kuasa Allah itu akan engkau nikmati secara total. Engkau akan menikmati kuasa Allah yang besar itu karena engkau punya iman. Sekali lagi, batasannya itu adalah iman. Sebenarnya kita harus belajar, kita harus terus berjuang agar supaya kita punya iman. Karena kalau kita tidak punya iman, ya yang akan kita alami, yang akan kita nikmati, ya sudah, yang sudah kita nikmati sekarang itu ya sudah itu. Sampai kita mengakhiri hidup. Tetapi kalau kita mau berkembang, kita mau memperbesar iman kita, ya sebabnya memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah itu sebabnya hari ini kita akan belajar bagaimana di dalam hidup ini menyikapi semua persoalan masalah yang kita hadapi dengan iman. Karena kalau kita punya iman, luar biasa. Tidak ada masalah yang bisa membuat kita drop. Tidak ada. Kita akan berjalan di dalam dunia ini dengan damai sejahtera Allah yang ajaib. Nah sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membacakan dulu beberapa ayat yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8. Injil Lukas pasal 8 kita akan membaca ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai yang ke-25. Saya rindu kita akan membacakan bergantian ayat-ayat ini. Saya akan membacakan ayat 22, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 23, kita bergantian sampai ayat yang ke-25. Yang tidak membawa Alkitab boleh ikut membacakan di media sudah tersedia. Kita akan mulai membaca ayat 22. Dalam Alkitab Indonesia dalam terjemahan baru memberikan judul Angin Ribut Diredahkan. Ayat 22 berbunyi demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat yang sudah kita bacakan ini adalah kisah yang terjadi ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya menyeberang Danau Galilea, ya. Danau Galilea itu kalau mungkin ya kira-kira lebarnya itu sekitar 10 kilo mungkin ya. 10 sampai 12 kilometer mungkin lebarnya. Dan panjangnya itu mungkin berkisar sekitar mungkin 30 kilometer mungkin ya. Kira-kira begitu ya diperkirakan. Dan danau ini terletak di dataran rendah. Kalau kita ukur elevasi dari air laut itu titik 0, maka dia ada sekitar min 400 meter. Jadi dia lebih rendah 400 meter dari laut. Itu posisinya. Nah biasa angin itu suka bergerak dari laut. Ya, ada angin-angin kalau sudah lihat peta. Itu timur tengah itu sebelah baratnya itu. Sebelah barat itu laut tengah, laut. Dan biasa kalau angin barat bertiup, karena daerah itu daerah rendah, maka itu angin, ketika angin bertiup saudara, itu mudah sekali terjadi badai.
Karena angin itu akan menggulung sudah, karena dia menurun begini. Jadi itu air itu yang biasa kalau orang suka di pesawat orang bilang turbulensi. Itu akan terjadi seperti itu, tekanan angin yang sangat kuat dan bisa masuk ke danau itu sehingga di danau itu sering terjadi badai. Nah, di kisah yang sudah kita bacakan itu, yang tadi, saudara, itu hal itu terjadi ketika murid-murid dan Tuhan Yesus sedang berlayar. Dan yang luar biasa ketika mereka sementara berlayar, Yesus tertidur. Walaupun ada badai, Yesus tidur juga. Murid-murid ketakutan. Itu sebabnya mereka datang dan membangunkan Yesus. Tuhan, bangun. Kita binasa. Gitu ya. Karena ada orang sok ketakutan, dikatakan dalam firman Allah, air sudah mulai masuk di dalam perahu. Nah saudara, memang kesulitan di danau dan di laut itu berbeda. Laut itu adalah air yang berkadar garam yang tinggi, saudara ya. Punya kadar garam. Sementara di danau itu air tawar. Biasanya saudara, air tawar itu DP berat jenis air tawar itu cuma 1 biasanya. Kalau air laut itu 1,1 sekian. Itu sebabnya kalau kita berenang di air laut dan berenang di air tawar itu berbeda. Di air tawar itu kita mudah tenggelam. Kalau di air laut kita lebih mudah mengapung. Apalagi kalau saudara pergi ke Israel dan pergi ke Laut Mati namanya. Laut Mati itu kadar garamnya itu tinggi sekali. Saudara angkat kaki begini 2 tangan, saudara nyadak tenggelam. Karena garamnya tinggi. Jadi garam itu membuat mudah mengapung. Tetapi kalau di danau berbeda. Di air tawar itu mudah tenggelam. Jadi kalau kita berenang itu cepat capek. Makanya ketika murid-murid ini, Simon dan teman-temannya ini melihat situasi. Mungkin mereka sudah di tengah danau dan ombak besar. Mereka ketakutan. Kenapa? Karena mereka tahu situasi danau. Kenapa? Mereka ini nelayan. Simon ini nelayan dan dia nelayan di danau itu. Dia tahu bagaimana ganasnya danau itu kalau mereka tenggelam di sana. Jadi mereka benar-benar takut ketika air mulai masuk dalam perahu. Dan mereka bangunkan Yesus. Ketika Yesus bangun, dikatakan dalam firman Allah, Yesus menghardik sudah. Ya. Dikatakan begini. Ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Saudara bayangkan. Tuhan kalau sekarang menghardik itu veto ya. Veto dia, Tuhan Yesus veto tuh angin dan air. Langsung berdiam. Langsung berhenti sudah. Ketika Tuhan marah sudah. Langsung berhenti. Jadi ini air dan angin itu seperti ada telinga. Mereka bisa dengar. Makanya murid-murid tak heran-heran. Orang apa ini? Masa bicara Pak Angin kok? Angin bisa dengar. Saudara pernah bicara Pak Angin? Angin berbelok ke sana, jangan tiup trompet. Ya, bisa kan? Karena kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa itu Tuhan. Tuhan punya kuasa. Dan perkataannya itu berkuasa. Nah perkataan Tuhan itu adalah firman Allah. Ketika Tuhan lihat mereka bingung. Tuhan bilang, kalau pakai bahasa Manado, bukan main kamu ini Kang. Selama ikut kita kamu nyana percaya bahwa kita ini penguasa alam semesta. Nah, gitu ya, kira-kira begitu. Ini yang luar biasa sudah. Nah dari kisah ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama sudah. Ayat yang ke-22 dikatakan begini. Yesus yang mengajak murid-murid untuk menyeberang.
Jadi Yesus bilang begini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi pertanyaan begini sudah. Tuhan tahu enggak nanti mereka ketika sudah di tengah danau itu ada angin badai mau datang. Saya percaya Tuhan tahu. Tapi kenapa dia membawa murid-muridnya untuk menantang badai yang akan terjadi? Kenapa susah? Karena Tuhan mau melatih iman mereka dalam menghadapi badai di dalam hidup. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada manusia yang tidak akan pernah mengalami badai dalam hidup ini. Sejak kecil sampai kita mati, kita akan terus berhadapan dengan berbagai macam badai dalam hidup. Kita tidak bisa menghindarinya. Dan Tuhan yang kita sembah seringkali mengizinkan kita mengalami badai. Badai dalam keluarga, tiba-tiba suami jadi kacau, istri jadi kacau, rumah tangga tidak bisa akur, terjadi selisih pendapat dan lain sebagainya. Sehingga suami istri helemo baku hagal yang kali so malas. Itu badai. Tapi saya percaya di dalam lubuk hati kita semua, apalagi yang berkeluarga, kita tidak mau punya keluarga yang kacau seperti itu. Kita semua merindukan punya keluarga yang bahagia. Itu sebenarnya ketika kita melihat ada keluarga-keluarga yang berbahagia, seringkali kita, aduh, coba kalau kita pe suami begitu Kang. Coba kalau kita pe istri begitu Kang. Itu bukan karena dia menginginkan suami orang atau istri orang. Tetapi semua manusia pengen bahagia dalam hidupnya. Tetapi seringkali itu kita tidak bisa hindari. Tuhan seringkali mengizinkan itu. Apakah Tuhan tidak tahu kita akan menghadapi badai keluarga? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan sementara mengajar bagaimana kita menghadapi badai itu dengan iman yang ada dalam hidup kita. Kita harus punya kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi, iman itu adalah saluran kekuatan kuasa Allah yang dapat mengatasi setiap badai dalam hidup kita. Seringkali kita menghadapi badai ekonomi. Ada waktu-waktu kita punya cukup keuangan, nyaman, tidak ada masalah. Tetapi ada waktu-waktu, wah ini sangat berat. Makan aja susah. Terpaksa harus berhutang. Cari pinjaman. Ketika sudah minjam, sudah kredit, mau bayar setengah mati. Kita terlilit dengan hutang. Ini masalah yang paling berat untuk masalah keuangan. Yaitu terlilit hutang. Tidak bisa membayar. Padahal kita sudah ikut Tuhan, kita percaya Yesus. Apakah Yesus tidak tahu kita akan mengalami badai itu? Badai keuangan. Tuhan tahu. Tuhan mengizinkannya kita alami. Untuk apa? Supaya kita tahu bagaimana menghadapi badai keuangan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita mempergunakan iman kita untuk percaya bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan penguasa alam semesta. Yang punya kuasa yang tidak dapat dibatasi. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan dia mau kita belajar untuk menghadapi setiap badai dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Seringkali kita menghadapi badai sakit penyakit. Ada sehat-sehat. Ada happy-happy. Semua terkendali. Hubungan keluarga baik. Ekonomi berjalan baik. Punya banyak uang. Tiba-tiba sakit. Ketika sakit kita dihantui dengan kematian. Apalagi kalau masih muda, saudara.
keluarga yang masih baru umpamanya contoh. Ketika sakit susah, dia mulai ingat, aduh kita pe istri masih muda, kita pe anak-anak masih kecil, kita pe suami masih muda, anak-anak masih kecil. Kalau saya mati bagaimana ya? Mulai membuat kita cemas, kita khawatir, kita takut menghadapi masa depan. Atau anak-anak, ketika orang tua sakit, aduh kalau papa atau mama meninggal bagaimana tuh orang Kang? Itu badai. Itu tidak bisa dihindari. Seringkali Tuhan mengizinkan itu bagi kita. Untuk apa sudah? Sekali lagi Tuhan mau mengajar kita menggunakan iman menghadapi badai yang akan kita alami. Karena ketika kita punya iman, kita tidak perlu takut kata firman Allah. Karena ada Yesus dalam hidup kita. Dia sanggup menyelesaikan setiap badai. Ayat yang ke-23 dikatakan begini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Yang terjadi sering begini sudah. Sementara kita ditimpa badai, sementara kita ditimpa oleh badai persoalan yang bertubi-tubi. Dan rasanya sudah tidak mampu lagi. Kita melihat Tuhan sepertinya tidur. Tuhan kok tidak melakukan apa-apa. Dia kan berkuasa, kenapa saya sudah menderita begini, kenapa saya tidak bisa keluar dari ancaman badai ini. Tuhan sepertinya tidur. Ini sebenarnya sama saja. Bukan berarti Tuhan cuek dengan engkau. Bukan berarti Tuhan tidak peduli dengan engkau. Bukan berarti Tuhan sudah tidak mengasihi engkau. Karena ada banyak anak-anak Tuhan ketika mereka mengalami percobaan. Mereka suka bertanya-tanya, aduh Tuhan so nyadak sayang stopa kita ini. Tuhan suka sebiar stopa kita ini. Aduh kenapa kita hidup begini. Masalah satu belum selesai datang masalah satu. Masalah satu belum selesai datang lagi masalah berikutnya. Seringkali kita bertanya-tanya. Kenapa Tuhan kasih biar bagi kita? Tuhan so nyadak sayang stopa kita. Sepertinya Tuhan tidur, sepertinya Tuhan tidak peduli, sepertinya Tuhan tidak memperhatikan kita, sepertinya Tuhan tidak mau menolong kita. Sebenarnya tidak. Tuhan lagi menunggu seberapa besar engkau percaya kepadanya. Tuhan sementara melatih engkau agar supaya engkau punya iman yang kuat. Karena iman itu sekali lagi itu adalah saluran kuasa Allah yang tak terbatas. Ketika engkau punya iman yang besar, engkau tidak perlu takut dengan badai apapun. Kalau engkau punya iman, engkau percaya saja, engkau pasti selamat dari setiap badai yang akan menerpa engkau. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau menghadapi hari-hari ini, badai dalam hidup, mari bangun imanmu, perbesar kapasitas iman, supaya engkau bisa percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan begini, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Satu-satunya fasilitas juga yang diberikan oleh Tuhan adalah berdoa kepadanya. Ketika engkau mengalami masa sulit, penuh dengan tekanan hidup, ada bermacam-macam hal yang tidak bisa engkau lewati. Ketika engkau punya rencana masa depan, engkau ingin meraih sesuatu bersama Tuhan. Ketika ada sesuatu yang ingin engkau capai dalam hidupmu, mungkin engkau punya visi,
Dan engkau rindu visi itu tergenapi dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau lihat hidupmu sepertinya tidak bisa menjangkau itu. Engkau lihat harapanmu menjadi harapan yang kosong. Engkau melihat cita-citamu kayaknya tidak bisa digapai lagi. Tuhan mau kita berseru kepadanya. Tuhan mau kita berdoa kepadanya. Sampaikan itu kepada Tuhan. Karena saya percaya dia adalah Bapa yang sangat baik. Walaupun dia mengizinkan kita, melatih kita menghadapi badai dengan iman. Tetapi ketika kita tidak mampu lagi, ketika kita tidak sanggup lagi menghadapi badai, maka saya percaya Tuhan akan turun tangan dan menyelesaikan setiap persoalan kita. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya, berdoa kepadanya. Saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, pelajaran yang paling penting yang sudah saya katakan tadi di awal, bahwa yang Tuhan cari, yang Tuhan izinkan itu melatih kita supaya kita punya iman semakin besar. Itu yang dicatat di dalam ayat yang ke-25. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Jadi Tuhan sementara bilang begini. Kalau kita mau terjemahkan dari pernyataan Tuhan ini, di manakah kepercayaanmu? Tuhan sementara bilang begini, saya ada bersama kamu di perahu ini. Tidak usah takut. Maju saja, tidak akan tenggelam. Percaya saja. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya ada bersamamu. Saya ada di perahu ini bersama kalian. Tidak usah takut. Tidak usah khawatir. Tidak usah cemas, tidak usah ragu. Saya bersama engkau. Saya bersama kalian. Tidak usah takut. Nah, ini seringkali kita sebagai manusia yang lemah, seringkali kita gagal di sana. Ketika dapat badai, ketika dapat masalah, seringkali kita orang sana bilang kebakaran jenggot, uring-uringan. Pengen cepat keluar dari masalah. Padahal Tuhan mau kita tetap percaya, haleluya, bahwa Dia menyertai kita. Apalagi sekarang janji firman Allah, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Roh Kudus itu juga Yesus sendiri. Dia juga Allah. Dan Dia menyertai kita kemanapun kita berada. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita tidak perlu mengkhawatirkan setiap badai, ujian, cobaan yang datang dalam hidup kita. Masalah apapun. Kalau mungkin hari-hari ini engkau punya masalah yang berat. Masalah yang tidak bisa engkau selesaikan. Atau engkau punya kerinduan-kerinduan yang sulit engkau capai. Ya. Orang-orang tua mungkin pengen anaknya sukses. Tapi sampai hari ini tanda-tanda sukses itu kayaknya jauh sekali, tidak kelihatan. Atau anak-anak muda mungkin punya cita-cita, punya rencana. Pengen membangun keluarga, pengen punya istri, pengen punya suami yang baik. Dan sepertinya tidak bisa terjangkau. Atau engkau bercita-cita punya pekerjaan, punya bisnis, punya apa, tetapi kelihatannya aduh, orang mau bilang susah no. Tidak baik, tidak bisa, kayaknya tidak mungkin. Saudara, itu adalah badai. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bahwa Tuhan mau kita untuk keluar dari setiap masalah itu. Hanya satu, Dia mau kita punya iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, yang penting saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jadi kata kunci di sini adalah penyertaian Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita.
Itu menjadi hal yang sangat penting. Karena kalau kita tidak percaya Tuhan menyertai kita, maka kita akan tergoda untuk khawatir. Kita akan tergoda untuk takut. Kita akan tergoda untuk tidak mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa. Itu sebabnya mari kita berjuang untuk supaya kita punya iman dan kita punya keyakinan bahwa kita disertai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa orang-orang yang disertai Tuhan itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Jadi hanya mereka yang mengasihi Tuhan, mereka itulah yang akan disertai Tuhan. Kalau engkau tidak mengasihi Tuhan, bisa saja Tuhan berjalan bersamamu, tapi Tuhan tidak akan melakukan apa-apa dalam hidup. Engkau harus memastikan engkau itu mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan nomor satu adalah beribadah, setia beribadah kepada Tuhan. Itu nomor satu. Orang yang malas beribadah, biar dia bilang, dia pakai pengumuman lagi, pakai toa, saya mengasihi Tuhan. Saya mencintai Tuhan. Itu jadi omong kosong di hadapan Tuhan. Omong kosong. Orang yang mengasihi Tuhan itu akan setia beribadah kepadanya. Kalau dalam terjemahan lama saudara itu lebih menyentuh, yaitu berbakti. Orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti berbakti kepada Tuhan. Berbakti itu saudara sama dengan menghambakan diri. Ya. Kalau kita berbakti kepada negara, kita menghambakan diri kepada negara. Kita melakukan semua tugas-tugas pelayanan di negara, itu berbakti. Nah, kalau kita berbakti kepada Tuhan, kita menghambakan diri kepada Tuhan. Kita ini jadi budaknya Tuhan. Karena memang begitu sudah. Nah, saya sudah jelaskan beberapa waktu lalu. Bahwa sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita ini adalah hamba dosa. Kenapa kita disebut dengan hamba dosa? Karena kita selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh dosa itu. Saya kasih contoh. Umpamanya minum-minuman keras, contoh ya. Bamabo. Itu orang bamabo saudara. Itu lain kali biar dia nih mau dalam hati. Mar ketika dia so dudu dengan dia tamang-tamang. Kong dia tamang so pancing dengan satu gelas. Langsung tegate sudah, makanya ada istilah di mana, istilah sekarang kan di Manado, bagate. Karena tegate sudah memang. Itu dosa seperti itu. Dosa itu memperbudak kita. Kita mau atau tidak mau kita melakukannya. Mau badusta. Biar orang ini mau badusta. Maka ketika kita terjebak dengan sebuah persoalan, secara otomatis kita berdusta. Walaupun kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Dosa itu bos kita. Kita ini hamba. Kita budaknya dosa. Mau barokok sama. Kita suka barokok atau tidak mau barokok, pasti barokok. Kenapa? Dosa itu bos, kita ini hamba, kita ini budak. Ketika dia suruh barokok, kita langsung barokok. Karena kita budak, kita hamba dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita terlepas dari perhambaan dosa, kita harus ganti bos. Jangan dosa jadi bos kita. Harus Yesus yang jadi bos kita. Nah, Tuhan itu baik. Itu sebabnya dia menebus kita. Ini sebenarnya kalau saudara tahu cerita perhambaan zaman dulu.
Itu semua bos punya budak, ya, punya hamba. Semua bos itu punya budak. Kalau umpama Ko Elvis punya budak, Ko Elvis bos, kita juga bos. Dan kita suka itu Ko Elvis pe budak, satu orang budak. Kita bayar, kita tebus, kita beli. Ya. Jadi saya harus menebus itu budak itu. Kita bayar Pak Ko Elvis dan budak itu jadi kita pemilik. Jadi budak saya. Nah Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus kita dari perhambaan dosa. Dan Yesus itu adalah bos yang baik, bukan seperti dosa. Dosa itu bos yang jahat. Yesus adalah bos yang baik. Kalau kita jadi budaknya Yesus, maka hidup kita dijamin oleh Yesus. Dia akan menjaga, dia akan memelihara, dia akan melindungi kita. Karena dia adalah bos yang baik. Itu sebabnya kita harus ganti bos. Baru kita bisa, istilah itu, bisa bertobat. Kita bisa berhenti dari dosa-dosa. Selama kita tidak punya, Yesus itu bukan bos kita, maka kita tidak bisa bertobat. Nah ciri-ciri seorang hamba adalah berbakti. Jadi kalau engkau mau pastikan engkau adalah hamba Tuhan, hamba dari Yesus Kristus, itu engkau beribadah kepadanya, engkau berbakti kepadanya. Nah kalau kita berbakti kepada Tuhan, maka kita akan menjadi hamba Tuhan. Dan hanya hamba Tuhanlah yang akan bebas dari pengaruh-pengaruh dosa ini. Karena dosa bukan bosnya lagi, bosnya adalah Tuhan. Soalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berjuang supaya kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan punya syarat untuk menjadi hambanya. Yaitu ketika kita menjadi hambanya, Tuhan mau kita harus mengasihi dia. Dan kalau kita mengasihi dia, maka hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Di dalam Alkitab ada beberapa janji yang luar biasa ketika kita mengasihi Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita menjadi hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang berbakti, yang beribadah kepada Tuhan. Maka Allah akan turut bekerja dengan kita untuk mendatangkan hal-hal baik. Itu janji bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan kasih kejutan, hal-hal yang spektakuler yang tidak pernah kita pikirkan, itu akan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan. Yang berikut, kalau orang yang mengasihi Tuhan, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dipermuliakan, saudara. Kita akan menerima mahkota. Yang berikut sudah. Dalam Yakobus pasal 2 ayat 5 dikatakan begini. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menjadi ahli waris. Saudara lihat janji Allah luar biasa kepada orang yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan itu, seperti yang saya katakan tadi, dia menghambakan diri. Dia rela menjadi budaknya Tuhan, menjadi hamba Tuhan.
dengan cara beribadah kepadanya, berbakti kepadanya. Jadi kalau engkau setia beribadah, kalau engkau setia berbakti kepada Tuhan, itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Tetapi kalau engkau beribadah terpaksa susah. Engkau mau datang ibadah kurang jaga terpaksa. Itu belum mengasihi Tuhan, saudara. Mari belajar mengasihi Tuhan. Haleluya. Sebab orang yang mengasihi Tuhan itu akan menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan itu Tuhan akan menyertai dia. Nah, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan bilang tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu. Tuhan akan menolong kita. Walaupun kita akan menghadapi berbagai macam badai, ada berbagai macam persoalan, masalah dalam hidup ini. Percayalah, Tuhan yang empunya langit dan bumi, Tuhan pencipta serba sekalian alam, Tuhan yang punya kuasa yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang memiliki kuasa yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Dia akan menyertai kita dan menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Setiap badai akan dilalukan karena kita punya Tuhan yang hebat dan besar. Haleluya. Sebabnya siang hari ini ketika engkau dengar firman Allah, mari percaya. Percaya firman. Lakukan. Karena bentuk percaya yang sesungguhnya adalah melakukan. Ketika engkau dengar firman dan engkau mengerti dan stop di sana, itu belum menggambarkan imanmu yang sesungguhnya. Engkau harus lanjutkan dengan melakukannya. Jadilah pribadi yang setia beribadah. Jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya janji Allah akan kita alami. Engkau akan melihat mujizat demi mujizat akan engkau alami. Engkau akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang akan engkau lewati hari demi hari bersama Tuhan. Engkau akan lihat keajaiban-keajaiban, pembalikan keadaan. Keadaan yang sulit tiba-tiba Tuhan rubah menjadi keadaan yang wow, luar biasa. Dan saya mau bilang Tuhan mampu melakukannya bagi engkau. Dan dia sangat rindu melakukannya. Karena dia mengasihi kita. Bahkan kita masih berdosa, dia sudah mati di kayu salib. Dia sangat mengasihi kita. Cuma seringkali kita tidak mau menghambakan diri kepadanya. Kita tidak mau berbakti kepadanya. Kita tidak mau beribadah kepadanya. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi Tuhan. Mari kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah kepadanya dengan setia. Maka janji Allah akan digenapi dalam hidup kita. Haleluya.